Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 220422342. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh e-commerce pada peningkatan pendapatan UMKM. Video kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Di pemaparan materi ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, instrumen penelitian kuantitatif, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, teknik pemilihan sampel, teknik analisis data, serta daftar pustaka. Baik. Presentasi ini membahas proposal penelitian mengenai pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dampak digitalisasi pada sektor UMKM di Indonesia. Latar belakang penelitian, pertama konteks masalah. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia pesat peningkatan 20% per tahun, diambil dari statistika 2023. Dampaknya pada UMKM belum dipahami sepenuhnya. Pentingnya penelitian ini ialah UMKM memiliki peran vital dalam ekonomi. Penelitian ini akan memberikan wawasan empiris memahami bagaimana e-commerce dapat mendukung pertumbuhan UMKM. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh platform e-commerce X terhadap pendapatan UMKM pada sektor kerajinan Y. X dan Y ini sebagai contoh. Pertanyaan turunan, faktor apa yang memodernisasi hubungan antara penggunaan e-commerce dan peningkatan pendapatan UMKM? Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh e-commerce X pada peningkatan pendapatan UMKM kerajinan Y di Sleman. Tujuan spesifiknya ialah mengidentifikasi faktor-faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara e-commerce dan pendapatan UMKM. Manfaat penelitian ialah dari teoritis, memperkaya ilmu ekonomi terkait digitalisasi dan kinerja UMKM, lalu memberikan kontribusi dalam diskusi terkait strategi digital. Untuk praktis ialah memberikan informasi untuk kebijakan yang mendukung digitalisasi UMKM, membantu UMKM dalam memilih strategi e-commerce yang efektif. Tinjauan pustaka atau landasan teori. Yang pertama di sini ada teori difusi inovasi dari Rogers 2003. Menjelaskan bagaimana inovasi diadopsi dalam masyarakat membantu memahami adopsi e-commerce oleh UMKM. Lalu ada teori penerimaan teknologi atau TAM, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi relevan untuk memahami mengapa UMKM menerima atau menolak e-commerce. Yang kedua adalah model UTAUT. Pengembangan dalam TAM yang lebih komprehensif, menjelaskan perilaku pengguna teknologi dengan lebih detail dan memprediksi penggunaan sistem informasi. Nah, tinjauan pustaka penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari Smith di tahun 2020, fokus pada sektor kuliner. Penelitian ini menganalisis sektor kerajinan, memperluas pemahaman tentang e-commerce. Lalu penelitian ini menawarkan perspektif baru, analisis sektor kerajinan yang kurang dieksplorasi, memperkaya literatur tentang e-commerce dan UMKM. Kerangka pemikiran adalah variabel independen X, yaitu pengguna platform e-commerce, variabel independen Y, yaitu peningkatan pendapatan UMKM, dan hipotesis H1, yaitu penggunaan e-commerce X berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM Y. Analisis data kuantitatif. Ada 50 survei, mengumpulkan data dari 500 UMKM, memberikan gambaran kuantitatif tentang penggunaan e-commerce. Menggunakan SPSS untuk analisis statistik, menggunakan pengolahan data dan pengujian hipotesis. Analisis regresi untuk menguji pengaruh e-commerce pada pendapatan, menentukan signifikansi hubungan antara variabel. Kesimpulannya adalah penelitian ini menganalisis pengaruh e-commerce pada UMKM. Hasilnya diharapkan memberi wawasan empiris, mendukung kebijakan digitalisasi UMKM. Segitu saja pemaparan materi dari saya tentang pengaruh e-commerce pada pendapatan UMKM. Saya Willy Nofri Andanu, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.